Jualan B2B atau ke bisnis lain itu seringkali bikin frustrasi. Rasanya kayak nabrak tembok terus ya kan? Nah, di sini kita bakal bongkar sebuah sistem yang bisa mengubah total cara Anda jualan. Jadi bukan lagi soal mendorong produk, tapi gimana caranya bikin buyer yang berkualitas itu justru datang ke Anda. Siap? Yuk, kita mulai. Pernah ngerasain kayak gini nggak? Anda punya produk B2B yang oke banget, tapi tiap kali deketin buyer baru, ceritanya sama terus. Dicuekin, ditolak, atau yang paling bikin nyesek, dapat janji nanti kami kabari lagi yang nggak pernah datang. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Dan kabar baiknya, masalahnya mungkin bukan di apa yang Anda jual, tapi gimana cara Anda menjualnya. Slide ini nunjukin banget perbedaannya. Coba lihat yang kiri. Itu ekspresi sales yang frustrasi kan? Nah, itu hasil dari cara lama. Cold call, email massal, nawarin produk tiba-tiba. Pendekatan dorong namanya. Sekarang lihat ke kanan. Ini realita buyer Anda. Mereka itu lagi pusing sama masalah mereka sendiri. Mereka nggak butuh promosi lagi. Yang mereka butuhin itu seseorang yang datang dan bilang, saya ngerti masalah Anda dan kayaknya saya punya solusinya. Jadi sebenarnya apa sih yang salah sama cara-cara lama itu? Yuk kita bedah satu persatu kenapa itu seringkali gagal. Nah, ini dia nih jebakan klasiknya. Kita datang, langsung pamer produk, fitur, harga, terus cerita betapa hebatnya perusahaan kita. Padahal ya, buat buyer yang lagi sibuk, kita ini rasanya kayak iklan yang tiba-tiba muncul di tengah film seru. Mengganggu, nggak relevan, dan pastinya pengen cepet-cepet di-skip. Dan kutipan ini intinya dari semua yang kita bahas. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Pintu percakapan yang beneran itu baru kebuka pas kita berhenti nanya apa yang bisa saya jual ke Anda, dan mulai nanya, masalah apa sih yang lagi Anda hadapin, dan gimana saya bisa bantu menyelesaikannya. Oke, sekarang kita mulai bangun mesin jualannya. Pilar pertamanya adalah edukasi. Ini soal membalikkan keadaan. Jadi bukannya kita yang ngejar-ngejar buyer, kita justru bakal bangun sistem yang bikin buyer berkualitas itu yang nyariin kita. Coba lihat bedanya di slide ini. Jalur yang bawah yang isinya spam dan promosi itu ujung-ujungnya bakal nabrak tembok penolakan. Tapi jalur yang atas, yaitu edukasi yang relevan, itu malah ngebuka pintu. Kenapa? Soalnya pas Anda ngasih edukasi, Anda itu berhenti jadi penjual yang ganggu dan berubah jadi ahli yang ngebantu. Anda nggak lagi nawarin produk, tapi nawarin pencerahan. Dan ini dia alat utamanya, lead magnet. Ini bukan sekedar brosur digital ya. Bayangin ini kayak umpan yang berharga banget. Misalnya checklist praktis kayak yang di slide ini. Calon buyer itu bakal dengan senang hati ngasih email mereka karena mereka dapat solusi nyata buat masalah mereka. Ini bukan trik, ini adalah pertukaran nilai yang adil. Nah, gini cara kerjanya. Step by step, Anda mulai dari nyari rasa sakit yang mungkin nggak mereka sadari. Terus Anda kasih obatnya dalam bentuk edukasi, abis itu Anda tawarin alat bantu praktis berupa lead magnet. Hasilnya, Anda nggak lagi nebar jaring sembarangan, tapi Anda mancing ikan yang tepat, pakai umpan yang tepat. Ini tuh science, bukan untung-untungan. Oke, kita udah berhasil narik lead berkualitas. Sekarang gimana caranya ngubah ketertarikan itu jadi penjualan? Nah, kita masuk ke pilar kedua, kesadaran. Kuncinya di sini adalah bukan menekan, tapi menyadarkan. Kutipan ini benar-benar mengubah permainan. Lupakan deh teknik closing yang maksa-maksa. Penjualan yang sesungguhnya itu terjadi pas buyernya sendiri yang sampai pada kesimpulan, wow, masalah ini ternyata lebih besar dari yang gue kira, dan gue harus cepat-cepat bertindak, dan orang di depan gue ini kayaknya satu-satunya yang beneran paham. Nah, itu momen aha yang kita cari. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Di kiri, si penjual bikin buyernya pusing sama diagram yang rumit. Ini pendekatan, saya punya produk. Hasilnya, penolakan halus. Di kanan, lihat deh gimana penjual dan buyer kerja bareng nyusun puzzle. Ini pendekatan, yuk kita pecahin masalah Anda bareng-bareng. Hasilnya itu koneksi, pemahaman, dan ujung-ujungnya kepercayaan. Penjualan berhasil. Tapi tunggu dulu. Pekerjaan yang sebenarnya baru aja dimulai. Pilar ketiga adalah tentang hubungan. Ini adalah fase yang paling sering dilupain sama banyak bisnis dan justru disinilah letak harta karunnya. Persis kayak gambar di slide ini, banyak perusahaan itu dapat peti harta karun, yaitu customer, terus langsung lari ngejar koin berikutnya. Mereka ninggalin peti itu gitu aja. Padahal dengan sistem after sales yang benar, peti harta karun itu bisa terus-terusan ngasilin cuan, gak cuma bikin pelanggan setia, tapi juga ngebuka pintu buat penjualan lain dan bahkan referensi. Dan ini dia komponen-komponennya.
Onboarding yang mulus, biar mereka nggak bingung pas awal-awal. Review rutin, buat nunjukin Anda peduli. Laporan yang ngebuktiin hasil kerja Anda. Dan baru deh setelah semua itu, pas kepercayaan udah kuat, Anda bisa ngomongin soal expansion atau penjualan tambahan. Semuanya ada tahapannya, nggak bisa asal. Jadi, kalau kita gabungin ketiganya, edukasi, kesadaran, dan hubungan, kita nggak lagi cuma punya taktik jualan. Kita punya sebuah mesin pertumbuhan yang jalan terus. Semuanya itu intinya cuma berputar di 3 pilar ini. Jadi, ini dia rangkuman mesin penjualan kita. Pilar pertama, itu magnet yang narik lead berkualitas lewat edukasi. Pilar kedua, momen pencerahan yang ngubah minat jadi keputusan beli. Dan pilar ketiga, fondasi hubungan yang kuat buat menciptakan loyalitas dan pertumbuhan jangka panjang. Sebagai penutup, saya mau Anda benar-benar mikirin ini. Coba lihat bisnis Anda sekarang. Apakah Anda cuma sibuk menjual dari hari ke hari, atau Anda lagi secara sadar membangun sistem yang bakal nopang bisnis Anda di masa depan? Pilihan ada di tangan Anda, dan pilihan itu bakal nentuin segalanya.